kita masuk pada materi pertama dari kemarin skema silabus yang saya jelaskan tentang struktur atom. Saya selalu menjelaskan sesuatu itu dari pengertian orang. Kalau nanya struktur atom itu seperti apa sih, gampangnya struktur atom itu untuk menjawab pertanyaan atom itu seperti apa, atom itu seperti apa sih. Nah, untuk melihat atom itu seperti apa, maka kita perlu mengkaji. Kita sedang mengkaji struktur, kita sedang mengkaji bangun atom itu seperti apa. Nah, bangun atom itu sudah dibahas orang sejak zaman dulu kala. Jadi kalau Anda pernah dengar ada atom yang dipikirkan oleh Demokritus, dan atom dipikirkan oleh Aristoteles, dan kemudian pada zaman modern orang juga mulai memikirkan atom. Misalkan berapa orang yang memikirkannya? Kita mulai saja dari Dalton misalnya. Akhirnya sejak dari sini orang baru memikirkan atom itu berdasarkan fakta yang diamati. Nah, kemudian di dalam buku biasanya ini disebut model atom Dalton, model atom Rutherford, dan seterusnya. Kalau kita lihat ini, saya sebut ini sebagai perkembangan. Ini sepertinya sejarah orang mempelajari atom itu seperti apa. Yang pertama muncul sekitar tahun 1800-an, yaitu model atom Dalton. Ini dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1908. Nah, mengapa muncul teori atom Dalton ini? Model atom Dalton, waktu itu orang sudah menemukan bahwa reaksi kimia itu, keterakunan yang nampak dalam reaksi kimia itu bisa dijelaskan atau dideskripsikan dalam bentuk dua hukum, yaitu hukum Lavoisier dan hukum Brun. Hukum Lavoisier itu mengatakan begini: kalau ada reaksi kimia terjadi, maka massa sebelum dan sudah reaksi itu sama. Jadi tidak ada massa yang hilang dalam reaksi. Orang kemudian sebut itu sebagai konservasi massa. Jadi tidak ada massa yang hilang. Dalam hukum Brun itu dikatakan bahwa perbandingan massa unsur yang membentuk satu senyawa itu selalu tetap, dimanapun unsurnya dibuat, berapapun banyaknya unsur awal yang dipakai untuk menghasilkan senyawa yang baru. Nah, dua hal ini merumuskan hukum ini kita sebut hukum konservasi massa, ini kita sebut hukum perbandingan tetap. Nah, mengapa bisa materi bertingkah laku seperti itu? Maka Dalton mengatakan, mengajukan sebuah penjelasan itu kemudian disebut sebagai teori atom Dalton. Jadi setelah Dalton dapat menjelaskan hukum Lavoisier dengan hukum Brun, Dalton bisa merumuskan hukum baru namanya hukum Dalton, yaitu hukum perbandingan bergandan. Saya tidak akan bahas itu. Kemudian setelah Dalton ada penemuan lain, itu J.J. Thomson dengan percobaan sinar katoda. Jadi hasil percobaan sinar katoda itu mengatakan bahwa J.J. Thomson dapat mengidentifikasi adanya partikel kecil penyusun atom. Nah, artinya itu membantah hukum model atom Dalton. Partikel itu kemudian dikenal sebagai elektron. J.J. Thomson membuat model atom baru, namanya model atom Thomson. Dan setelah Thomson, Rutherford melalui percobaan hampuran partikel alfa, itu dia mengatakan bahwa lempeng tipis emas yang setebal 2 atau 3 atom itu bisa memantulkan, bahkan membalikkan partikel alfa yang besar, yang jauh lebih besar daripada elektron. Jadi percobaan Rutherford ini justru sudah menemukan bahwa ada inti yang bisa membalikkan partikel yang bermuatan positif itu mesti juga bermuatan positif, dan itu didefinisikan sebagai inti. Sehingga Rutherford perlu membuat model baru, model atom baru. Mana itu dia katakan bahwa inti bermuatan positif, kemudian di sekitarnya beredar elektron yang bermuatan negatif. Ketika ahli atau saintis menemukan spektrum atom hidrogen, itu teori Rutherford tidak bisa jelaskan, sehingga lahir model atom baru namanya model atom Niels Bohr. Nah, yang mengatakan bahwa ya tetap sama dengan Rutherford, atom itu terdiri inti yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron yang bermuatan negatif seperti planet mengitari matahari. Jadi sehingga disebut model atom itu seperti planetary system, ya, atau seperti sistem tata surya. Nah, teori ini tidak bertahan lama karena kemudian orang menemukan spektrum atom berelektron banyak, spektrum natrium, spektrum helium, dan kemudian juga orang menemukan bahwa ternyata unsur-unsur itu ketika disusun dalam tabel periodik dalam satu golongan sifatnya mirip. Tambah lagi Zeeman menemukan sebuah efek. Jadi apabila sinar yang keluar dari sampel yang berisi atom itu kemudian dilewatkan dalam medan magnet, ternyata yang tadinya harusnya satu garis, hidrogen misalnya tadinya satu garis pecah menjadi 3 garis. Dan
model atom Niels Bohr tidak bisa jelaskan. Akhirnya muncul model atom mekanika gelombang. Dan ini dipakai sampai sekarang. Dan singkat cerita dari sinilah kemudian lahir konsep orbital atom. Jadi artinya apa? Mekanika gelombang kembali bisa menjelaskan atom hidrogen yang dijelaskan oleh Niels Bohr. Sehingga ini bisa digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan atom berelektron banyak. Nah, inilah kira-kira perkembangan teori atom mulai dari teori atom Dalton sampai mekanika gelombang. Berarti yang kita pakai sekarang adalah teori atau model atom mekanika gelombang. Dan model atom mekanika gelombang itu menjelaskan secara tepat pengamatan spektrum yang dikeluarkan oleh atom hidrogen artinya. Dan apa sih beda antara model atom Niels Bohr dengan mekanika gelombang? Kalau mekanika gelombang itu menganggap elektron itu sebagai gelombang, sementara Niels Bohr menganggap elektron itu sebagai materi. Dan saya tidak akan berkutat banyak tentang itu. Itu dijelaskan dalam perkuliahan kimia fisik 3. Dalam kimia fisik. Itu orang kimia fisik yang bahas. Oke. Kemudian kalau Niels Bohr ini dia bisa menjelaskan dua hal. Bahwa elektron itu punya tingkat energi, kemudian jari-jari. Nah, seperti apa sih itu sebenarnya? Dia menganggap begini, bahwa atom hidrogen itu bisa digambarkan sebagai sebuah inti yang bermuatan positif di sekitarnya, yang memang bergerak memutar elektron yang bermuatan negatif. Dia memutar kayak gini. Jadi elektron itu seperti materi. Nah, dengan mekanika gelombang, elektron itu bukan materi, elektron itu adalah gelombang elektromagnetik, seperti gelombang elektromagnetik. Jadi kalau begitu keadaan atom hidrogen itu dijelaskan dengan sebuah fungsi gelombang. Itu sering ditulis sebagai fungsi gelombang inilah kemudian menjelaskan keadaan atom hidrogen. Nah, hasil dari pencarian mekanika gelombang itu mengatakan bahwa fungsi gelombang ini dijelaskan dengan 3 bilangan kuantum. Jadi atau keadaan atom hidrogen, keadaan elektron dari atom hidrogen di sekitar inti itu dijelaskan dengan 3 bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama yang nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan kuantum momentum sudut, atau kemudian sering orang sebut sebagai bilangan kuantum azimut. Itu nilainya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai n kurang 1. Kemudian ml itu bilangan kuantum momentum sudut, itu nilainya ml mulai dari minus L lewat 0 sampai plus R. Jadi kalau n sama dengan 1 misalnya berarti L-nya sama dengan ML-nya sama dengan L-nya sama dengan N sama dengan 1. Berarti L-nya sama dengan 0, ML-nya sama dengan 0. Karena batasnya itu. Kalau N sama dengan 1 kan terakhir dia 1 kurang 1, 0. Berarti L-nya 0. ML-nya dari minus L sampai plus, ya 0 juga. Nah, kalau N sama dengan 2 berarti L-nya sama dengan 0 dan 1. N sama dengan 3. 0, 1, 2. Nah, kalau saya ingin terus ini N sama dengan 6 misalnya. Berarti L-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian masing-masing ini punya identitas. Di mana saya tulis? Ini identitas. Nggak muat. Identitas orbital. Ya, coba perhatikan ke sini ya. Misalnya kalau N sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, ML-nya sama dengan 0, berarti jadi orbitalnya itu, atau dalam mekanika kuantum disebut kebolehjadian menemukan elektron itu seperti apa? Dia bentuknya sferik kayak gini. Kayak bola. Ini disebut orbital S. Mungkin ini sudah dipelajari.
Kemudian kalau N-nya sama dengan 2, itu orbitalnya berarti ada 2. Jadi ketika L-nya sama dengan 0, ML-nya sama dengan 0. Nah, ketika L-nya sama dengan 1, berarti ML-nya sama dengan minus 1, 0, plus 1. Nah, ini orbitalnya apa? Orbital S juga. Apa beda antara di atas dengan di bawah dikasih? Berarti ketika N sama dengan 1. Ini ketika N sama dengan 2, 2S. Terus yang ini apa? Itu sepertinya ada 3 yang nilai ML-nya. Berarti itu 3 suborbital kita sebut. Itu elektroorbital 2P. Artinya 2P yang 3 nilai ML-nya, N-nya sama dengan 2. Nah, ketika N-nya sama dengan 3 berarti ada orbital 3S, 3P. Nah, N sama dengan disebut 3D. Yang agak aneh mungkin, kan Anda sampai sekarang menemukan orbital itu namanya baru sampai F. Nah, kalau ini misalnya 6 tuh berarti, yang seterusnya, berarti ini 6. Saya tulis sini aja. Berarti di sini 6S, 6P, 6D, 6F, ini. Nah, pasti pas saya pernah tanya dengan saya ini nama apa? Sudah Pak sampai F aja, udah nggak ada. Ada. Ini saya sebut sebagai sesudah F itu G, 6G, 6H. Ya ada. Jangan batasi orbital hanya sampai F. Orbital sampai GH. Kalau Anda sama dengan N sama dengan 7 dan seterusnya, Anda juga harus buat. Kalau N sama dengan 7 berarti ini sampai 6. Nah, mengapa begitu? Ya karena syaratnya ini. Terus sampai sekarang orang sudah pakai orbital G. Belum, karena unsur yang ditemukan itu baru sampai 106. Jadi nomor atomnya baru sampai 106 dan tidak perlu sampai orbital G. Itu masih dikonsumsi oleh orbital S, P, D, dan F. Pada suatu hari nanti mungkin orang menemukan unsur dengan nomor atom 200 lebih. Nomor atom ya. Mungkin orang perlu orbital G. Tidak tahu. Right. Nah, ini identitas orbital. Jadi orbital itu kita beri nama dia. Kalau N-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0, ML-nya sama dengan 0. Ini satu-satunya orbital pada saat tingkat energinya sama dengan 1. Itu orbitalnya orbital 1S. Right. Ini sepertinya sebagian besar sudah dibahas di SSA. Jadi saya hanya mengulang, ini hanya overview saja.